Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Hidayat dan rekan saya Yunaidi Kristiana Sahari. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang port serial dan port paralel. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan port serial, di mana serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serat optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Untuk koneksi yang tidak memerlukan handshacking, cukup menggunakan 3 kabel saja, yaitu TXD, RXD, dan GND. Selanjutnya, peralatan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Data Communication Equipment atau DCE dan Data Terminal Equipment atau DTE. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain, sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA, yaitu yang pertama, nomor 1 space, logika 0 ialah tegangan antara plus 3 hingga plus 25 volt. 2 mark atau logika 1 ialah tegangan antara negatif 3 hingga negatif 25 volt. 3 daerah antara plus 3 volt hingga negatif 3 volt tidak didefinisikan atau tidak terpakai. 4 tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. 5 arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. DB9 mempunyai 9 pin, yaitu pin pertama data carrier detect atau DCD, pin kedua received data atau RXD, pin 3 transmitted data atau TXD, pin 4 data terminal ready atau DTR, pin 5 signal ground atau common, pin 6 dataset ready DSR, pin 7 request to send atau RTS, pin 8 clear to send atau CTS, dan pin 9 ring indicator atau RI. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara 2 PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan pertama, pin TXD ke pin RXD komputer lain. Selanjutnya, pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain. Ketiga, RTS dan CTS dihubungkan singkat. Keempat, DSR dan DTR dihubung singkat. Dan yang terakhir, GND dihubungkan ke GND komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai parallel port DB25. Parallel port diperkenalkan pada tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai port paralel ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data maksimal tetap terbatas pada 150 KB per second. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berada. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 pin, atau dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25.
Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yaitu kabel transmit, kabel receive, dan kabel grounding. Seiring perkembangan parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port data transfernya sekitar 50-50 kilobit per second. Sekarang dengan emulasi port USB, data transfer rate parallel port virtual bisa mencapai 12 MB per second. Ini tentunya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Parallel port ada dua macam, yaitu pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Centronic dan pin 2 dikenal dengan nama DB25. Centronic lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersamaan dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditunjukkan untuk menghemat tempat. Karena lebih praktis, maka untuk koneksitornya, parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25. Sedangkan Centronic masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina digunakan pada komputer atau DB25. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan sisanya berfungsi sebagai grounding. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Selanjutnya, parallel port memiliki 3 register, yaitu pertama data register, kedua status register, ketiga control register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, control register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data 0 akan mengeluarkan tegangan positif 5 volt atau logika 1. Kita bisa memogram on-off pada jalur data dan jalur kontrol data, atau disebut juga data line dan control line. Berikut ini adalah tabel mengenai sinyal parallel port, di mana ada nama sinyal dan deskripsi sinyal parallel port. Entrop disebut juga set pulsal rendah 0, milisecond untuk menyatakan data di D7 sampai D0 address valid. Data 0 sampai dengan data 7 ada NBAC, bus busy, paper N, dan seterusnya. Selanjutnya adalah parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibanding dengan serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbalikan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya. Standar port paralel yang baru adalah IEEE 1284, di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. Pertama, mode kompatibilitas, kedua mode nibble, ketiga mode byte, 4 mode EPP atau Enhanced Parallel Port, kelima mode ECP atau Extended Capability Port. Tujuan dari standar yang baru tersebut adalah untuk mendesain driver dan peralatan yang terbaru yang kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 1981. Pertama, mode kompatibilitas, nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal, di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kedua, mode kompatibilitas atau mode Centronic hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 KB per detik, sehingga
kilobyte per detik hingga 150 kilobyte per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 bit atau nibble pada arah yang mundur, misalnya dari alat ke komputer. Mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel untuk menerima 1 byte atau 8 bit pada data pada arah mundur. IRQ atau interrupt request pada port paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Port paralel extend atau enhance menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking. Untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas, software harus pertama menulis byte data ke port. Kedua, cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. Ketiga, buat strobe pin 1 rendah. Ini untuk memberitahukan bahwa ada data yang benar telah berada di line data. Keempat, buat strobe tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe low. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan EPP dan ECP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya. Ini berarti hanya satu instruksi I/O yang harus dilakukan yang akan meningkatkan kecepatan port ECP. Juga untuk mempunyai kelebihan menggunakan saluran TMA atau buffer FIFO. Jadi data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi I/O. Selanjutnya, protokol EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu pertama, siklus baca data, kedua, siklus baca alamat, ketiga, siklus tulis data, keempat, siklus tulis alamat. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat, saluran, channel, atau informasi perintah dan kontrol. Berikut ini merupakan pin dari parallel port CB25. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.